Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 16 sampai 18. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 14. Hal apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan memakai Daud walaupun ia salah menilai orang. Perhatikan ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Daud melewati bukit, Siba hamba Mephiboset menemuinya dan memberikan bahan makanan untuk mendukung Daud. Mephiboset adalah anak Jonathan. Daud membawanya untuk duduk di mejanya dan memberikan budak bernama Siba untuk mengurus rumah tangga Saul. Siba mengatakan bahwa Mephiboset tetap di Yerusalem sebab dia yakin bahwa orang Israel akan mengembalikan kerajaan Saul kakeknya kepada Mephiboset. Daud melihat Mephiboset membalas kebaikannya dengan pengkhianatan. Akibatnya semua miliknya sekarang menjadi milik Siba. Daud mengambil semua kepunyaan Mephiboset dan memberikan kepada Siba. Daud salah menilai Mephiboset. Ketika Daud kembali ke Yerusalem, ada bukti bahwa Mephiboset tetap setia kepada Daud. Perhatikan 2 Samuel 19 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Di dalam ayat yang ke-24, penampilannya, ia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya, ia tidak dicucinya sejak raja pergi sampai ia pulang. Mephiboset tetap setia kepada Daud. Dari kesaksiannya, Mephiboset ditipu oleh hambanya, yaitu Siba, di dalam ayat yang ke-26. Dan di dalam ayat yang ke-27, bagaimana dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuan Raja Daud. Dan tak lupa juga di dalam ayat yang ke-28, Mephiboset mengucapkan rasa terima kasih atas kebaikan Daud. Tetapi Daud masih belum yakin akan kesetiaan Mephiboset. Dilihat dari ayat yang ke-29. Tetapi bagaimana respon daripada Mephiboset? Sekalipun Daud masih belum bisa membedakan, Daud masih salah menilai Mephiboset. Di dalam ayat yang ke-30, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Tuhan memakai Daud walaupun ia salah menilai Mephiboset. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah Allah dapat memakai kejahatan untuk tujuannya. Perhatikan 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 14. Dalam ayat 5 sampai ke 8, Simei mengutuk dan melempari Daud dan para pahlawannya dengan batu. Simei setelah bertahun-tahun dia merenung dan menyalahkan Daud atas berakhirnya pemerintahan Saul. Ia merasa bahwa kejahatan itu ada pada Daud karena Daud adalah orang yang berlumuran darah dan pantas dibuang. Respon Abisai, anak Zeruiah, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi respon Daud, "Apa urusanku dengan kamu, hai anak Zeruiah? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman padanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Tuhan dapat menghasilkan yang baik dari yang jahat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan juga dapat memakai kejahatan untuk tujuannya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Daud berhasil melewati kutukan Simei karena Daud melihat dari sudut pandang Tuhan. Daud melihat tangan Tuhan dalam setiap keadaan. Daud membandingkan kutukan Simei dengan masalah yang lebih besar, di mana anaknya Absalom ingin mencabut nyawanya. Dan Daud berharap Tuhan melihat kesengsaraannya dan Tuhan akan membalas dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu,
Dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Tuhan dapat memakai Daud sekalipun Daud salah menilai orang, yaitu Mephiboset. Demikian juga Tuhan dapat memakai kita semuanya asal kita mau membuka hati kita untuk dipakai Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan dapat memakai kejahatan untuk tujuannya. Tuhan dapat menghasilkan yang baik dari yang jahat. Apa yang dilakukan Shimei terhadap Daud? Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Tuhan dapat memakai segala sesuatu, setiap kejadian untuk tujuannya, untuk kebaikan kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.